peta. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih peta itu apa? Nah, jadi peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada bidang datar dengan skala tertentu. Lalu, ada yang tahu nggak sih fungsi peta itu apa? Nah, benar. Selain untuk mengetahui kota-kota, ternyata fungsi peta untuk seorang peneliti yaitu untuk mengetahui gambaran daerah yang akan diteliti. Ayo, siapa yang di sini suka samain antara peta dengan denah? Ternyata peta dengan denah itu sangat berbeda loh. Ayo, apa bedanya? Jadi sebelumnya kan Ibu udah bilang kalau peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada bidang datar dengan skala tertentu. Lalu denah itu apa sih? Denah itu adalah gambar suatu tempat yang sederhana tanpa adanya skala. Jadi, Ibu harap anak-anak gak bingung lagi ya tentang peta dengan denah. Karena peta dengan denah itu sangat berbeda. Nah, selain perbedaan pada hal skala pada peta dengan denah, ternyata ada 5 komponen lain loh. Ayo, kita lihat ya. Nah, yang pertama ada judul peta. Judul peta ini adalah identitas yang menjelaskan isi dari peta tersebut. Contohnya, peta Kota Bandung. Nah, di judulnya itu adalah peta Kota Bandung yang menjelaskan bahwa isi peta tersebut adalah kondisi ataupun hal yang lainnya berhubungan dengan Kota Bandung. Yang kedua, ada skala peta. Sebelumnya, pasti anak-anak gak asing dong dengan kata skala. Jadi, skala peta itu adalah perbandingan jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya. Jadi, jarak pada peta harus sama dengan jarak yang sebenarnya. Contohnya, 1:1 juta ataupun 1:300.000. Di mana satunya itu jarak pada peta dan 300.000-nya atau 1 jutanya itu adalah jarak yang sebenarnya. Ketiga, ada legenda atau keterangan. Jadi, legenda atau keterangan ini yaitu keterangan dari simbol-simbol yang ada pada peta. Seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali simbol-simbol yang ada pada peta. Nah, contohnya kayak segitiga, lingkaran, ataupun garis-garis yang ada pada peta. Nah, maka dari itu, untuk mengetahui arti simbol-simbol tersebut, maka diciptakannya legenda. Yang keempat ada tanda arah atau tanda orientasi. Nah, tanda arah atau tanda orientasi ini yaitu arah mata angin pada peta. Contohnya kayak gini. Nah, yang kelima ada simbol dan warna. Jadi, simbol dan warna ini dibagi 3. Yang pertama ada simbol peta berdasarkan bentuknya. Yang kedua ada simbol peta berdasarkan sifatnya. Dan yang terakhir simbol peta berdasarkan fungsinya. Nah, yang pertama ada simbol peta berdasarkan bentuknya. Jadi, simbol peta berdasarkan bentuknya ini seperti titik, garis, segitiga, dan lainnya. Nah, yang kedua ada simbol peta berdasarkan sifatnya, yang dimana dibagi 2. Yang pertama ada kuantitatif, yang kedua ada kualitatif. Nah, yang pertama ada kuantitatif. Kuantitatif ini simbol peta yang menyatakan jumlah. Lalu, yang kedua ada kualitatif, yaitu simbol peta yang menyatakan persebaran benda yang digambarkan. Nah, yang ketiga ada simbol peta berdasarkan fungsinya, yang dimana dibagi 3. Yang pertama ada simbol daratan, yang kedua ada simbol perairan, dan yang ketiga ada simbol budaya. Nah, simbol daratan ini yaitu menandakan simbol yang ada pada daratan, seperti segitiga yang menunjukkan adanya gunung. Nah, yang kedua ada simbol perairan, di mana simbol perairan ini yang ada pada wilayah perairan, seperti sungai. Lalu, yang ketiga ada simbol budaya, yang dimana menunjukkan adanya candi-candi pada suatu wilayah tersebut. Nah, yang terakhir ada sumber dan tahun pembuatan. Sumber ini harus terpercaya ya. Dan tahun pembuatan ini harus dilihat juga apakah masih layak atau tidak untuk digunakan. Nah, anak-anak pasti udah tahu kan apa aja sih komponen-komponen peta itu? Nah, sekarang Ibu mau kasih contoh peta, yaitu
Kecamatan Cibenying Kidul. Kita nanti sama-sama cari tahu ya apa aja sih yang ada pada peta Cibenying Kidul menurut komponen-komponen yang udah Ibu jelaskan. We just wanna have fun, cause we hot and we young. Nah, sekarang kita lihat ya. Peta yang tadi Ibu kasih terdapat judul peta. Ya benar, judul petanya yaitu Peta Satuan Geomorfologi Kecamatan Cibenying Kidul. Lalu yang kedua ada skala. Skalanya yaitu 1:22.000. Yang ketiga ada legenda atau keterangan. Dan yang keempat ada tanda arah atau tanda orientasi. Dan yang kelima ada simbol, yaitu simbolnya garis atau yang lainnya seperti ini. Dan yang keenam ada sumber. Dan ternyata di peta ini tidak ada tahun pembuatan. Anak-anak udah pinter ya. Untuk hari ini selesai dulu ya sampai di sini. Sampai jumpa.